Hello everyone, my name is Moses Nikuswara, NPM 2241156, kelas manajemen 22C. Memahami fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi. Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Artinya, manusia memerlukan orang lain dan membutuhkan sekelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Demikian pula dalam sebuah organisasi. Di dalam organisasi itu selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan unsur penting dalam kelangsungan hidup kelompok, yang terdiri dari pemimpin dan bawahan, karyawan. Di antara kedua belah pihak harus ada two-way communication atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Communico, communication, atau communicare yang berarti membuat sama. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda simbol dan aturan semiotika yang dipahami bersama secara sederhana. Komunikasi dapat terjaga apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Communication menjelaskan to union with or unitogether with, menjadi satu dengan atau bersama-sama dengan. Unsur komunikasi. Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antara manusia, sehingga untuk terjadinya proses komunikasi minimal terjadi dari 5 sumber unsur, yaitu 1. Pengirim pesan atau komunikator adalah manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. 2. Pesan-pesan komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Kita mengirimkan dan menerima pesan melalui salah satu atau kombinasi tertentu dari panca indera kita. Ada dua sifat pesan. Pesan bersifat verbal atau verbal communication, antara lain oral komunikasi yang dijalani secara lisan, written komunikasi yang dijalani secara tulisan, dan pesan bersifat non-verbal. Non-verbal communication yaitu gestural communication, menggunakan sandi bidang kerahasiaan. 3. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam ilmu komunikasi, media bisa diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat-alat komunikasi. 4. Komunikasi. Komunikatan atau penerima pesan adalah manusia yang berakal budi kepada siapa pesan komunikator ditujukan. Peran antara komunikator dan komunikan bersikap dinamis, saling bergantian. Pada dasarnya, komunikan adalah orang yang diajak berbicara dan akan memberikan feedback terhadap komunikator, baik berupa verbal maupun non-verbal. 5. Pengaruh atau efek. Efek komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Jenis komunikasi. Berdasarkan sifat komunikasi,
dan jumlah komunikasi. Komunikasi dapat digolongkan ke dalam 3 kategori. 1. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini menerapkannya antara pribadi atau individu dalam usaha menyampaikan informasi yang dimaksud untuk mencapai kesamaan pengertian sehingga dengan demikian dapat tercapai keinginan bersama. 2. Komunikasi kelompok. Pada prinsipnya, dalam melakukan suatu komunikasi yang ditekankan adalah faktor kelompok, sehingga komunikasi menjadi lebih luas. Komunikasi massa. Komunikasi massa dilakukan dengan melalui alat yaitu media massa yang meliputi cetak dan elektron. Fungsi komunikasi. Salah satu prinsip terpenting dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi adalah kemampuan berkoordinasi antara atasan dan bawahan. Komunikasi termasuk salah satu kata kunci bagi manusia untuk mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Secara sederhana, fungsi komunikasi sebagai berikut. 1. Menyampaikan informasi atau to informa. 2. Mendidik atau to educate. 3. Menghibur atau to entertain. 4. Perubahan sosial atau social change. Komunikasi organisasi menjadi alat paling strategis dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi, sehingga tugas pokok dan fungsinya dapat terlaksanakan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hambatan dalam komunikasi. Di dalam setiap kegiatan komunikasi sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan dalam kegiatan komunikasi yang manapun tentu akan mempengaruhi efektivitas proses komunikasi tersebut. Adapun hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi antara lain. 1. Hambatan teknis. Hambatan teknis juga terjadi akibat tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kurangnya informasi atau penjelasan, kurangnya keterampilan membaca dan pemilihan media atau saluran yang kurang tepat. Untuk mengatasi hambatan ini, organisasi dapat melakukan maintenance kelayakan media perusahaan, pelatihan teknologi agar anggota selalu update dengan teknologi yang baru. 2. Hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau secara efektif. Definisi semantik sebagai studi idea atas pengertian yang diungkap lewat bahasa. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian atau komunikator dan komunikan. 3. Hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau tidak kecakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang dan lain-lain. 4. Hambatan situasional. Hambatan situasional terjadi karena adanya faktor sosiologis, antropologis, dan psikologis, dan ekologis. Misalnya, terjadi kecelakaan kerja, gangguan teknikal mesin, gangguan alam, pandemi COVID seperti terjadinya saat ini. Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi, karena tanpa adanya komunikasi, segala sesuatunya pasti tidak akan terjadi baik. Kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja atau atasan, yang dampaknya cukup besar bagi individu maupun organisasi.
Peranan komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting karena akan membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar sesama anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, juga komunikasi organisasianal akan memberikan dampak pada peningkatan motivasi. Komunikasi yang tidak efektif memungkinkan timbulnya banyak kesalahpahaman yang memicu konflik-konflik di dalam organisasi, akan menimbulkan suasana kerja tidak kondusif bagi produktivitas kerja. Thanks for listening.